Selamat pagi semua. Pagi hari ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita pada kuliah perancangan pabrik ekstraksi logam dengan topik perhitungan raca massa, proses flow diagram atau PFD dan neraca panas. Perhitungan neraca massa pada proses desain sebagaimana telah dibahas pada kuliah yang lalu, tujuannya adalah satu, menentukan jumlah dan ukuran peralatan proses. Itu yang pertama. Pada akhirnya nanti neraca massa itu digunakan untuk menentukan jumlah dan ukuran atau dimensi peralatan proses. Kemudian yang kedua, menentukan jumlah dan ukuran untuk peralatan dan fasilitas penyimpanan material seperti stockpile, bin, tailing dam ya. Jadi ini bisa ditentukan ukurannya ketika kita mengetahui berapa tonase material yang akan diproses atau yang akan disimpan pada stockpile, pada bin, pada tailing dam ya. Sebagai contoh, kalau saya berikan contoh tailing dam, kita harus menentukan dulu berapa volume slari yang dialirkan ke dalam tailing dam per tahun misalnya ya. Kemudian nanti akan beroperasi selama berapa tahun pabrik pengolahan, misalnya pengolahan emas tersebut ya, atau pengolahan nikel. Dari situ nanti dapat ditentukan berapa ukuran tailing damnya ya, berapa meter kubik, berapa ketinggiannya, berapa panjang lebarnya ya. Jadi itu semua ditentukan dari perhitungan neraca massa dulu ya, berapa biji yang diproses, berapa air di dalam selari, dan berapa volume selari totalnya. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, yang terkait dengan proses desain, tujuan dari perhitungan neraca massa ini adalah menentukan jumlah dan ukuran peralatan transportasi. Ya, jadi kalau sebelumnya tadi penyimpanan, ini peralatan transportasi ya, seperti pompa, ladle, pipa, belt conveyor. Ya, sebagai contoh pompa, misalnya selari dialirkan dari tangki leaching ke tangki CIL dengan kecepatan 50 meter kubik per jam sebagai contoh saja ya, atau lebih tinggi lagi. Nah, dari situ nanti kita bisa menentukan kapasitas pompanya ya. Jadi tentu kapasitas pompa ini harus lebih tinggi dari nilai slurry flow rate dari tangki leaching ke tangki CIL tadi ya, itu pompa. Kemudian contoh pabrik pirometalurgi misalnya, lelehan yang dilakukan tapping sekian ton per jam ya, dalam satu hari diketahui sekian ton per jam. Kemudian berapa kali tapping lelehan crude vein misalnya dalam satu hari dilakukan 4 kali tapping ya, jumlah tersebut dibagi 4. Katakanlah misalnya sekali tappingnya adalah 40 ton per jam, dari situ bisa ditentukan kapasitas ladle-nya ya sekian kali lipat dari 40 ton per jam tersebut, dan seterusnya ya. Jadi itu tujuan perhitungan neraca massa pada proses desain. Selain itu, perhitungan neraca massa ini juga terkait dengan analisis finansial atau analisis keekonomian, yaitu menentukan biaya operasi untuk konsumsi bahan habis seperti reduktor, bahan bakar atau fuel, flux, reagen kimia yang dibutuhkan untuk proses, dan biaya habis lainnya ya. Ini kan harus dihitung dulu. Kemudian kalau sudah tahu konsumsinya, nanti dicari harganya ya, harga dari bahan habis ini,
Lalu nanti dihitung berapa kebutuhan biaya untuk bahan habis ini ya. Dalam satuan kalau cash flow biasanya itu per tahun ya. Tapi kalau kalau operations itu bisa dihitungnya adalah monthly ya, per bulan. Tapi biasanya ini proses desain analisis finansial pada tahap desain itu dihitung cash flow-nya per tahun. Di mana biaya bahan habis ini ya merupakan salah satu komponen biaya ya pada biaya operasi. Nanti masih ada biaya untuk gaji karyawan, biaya maintenance, biaya marketing, biaya pengangkutan produk ya. Tapi yang terkait dengan perhitungan raca massa adalah biaya bahan habis ini. Oke, kemudian ketika pabrik sudah beroperasi, perhitungan neraca massa itu juga diperlukan ya sebagai tools untuk evaluasi dan kontrol performa proses. Ya, ketika sudah ada model perhitungan neraca massanya, kita bisa mengevaluasi seharusnya produknya sekian. Ya, kalau mengikuti standar kriteria yang ditetapkan ternyata turun ya. Nah, nanti dievaluasi kesalahannya di mana atau penurunannya di mana. Nah, hal tersebut juga tentu berkaitan dengan optimasi proses ya, yang kedua itu. Oke, saya akan lanjutkan dengan contoh perhitungan neraca massa pabrik pengolahan emas dengan teknik CIL ya. Sebagai berikut diberikan basis desainnya. Sebagian sudah diberikan pada bab 2 ya. Namun ini akan lebih lengkap dibahas di sini. Kriteria desain yang pertama adalah umpan pabrik 700.000 ton dry ore ya, disingkat TDO per tahun, dengan plan operational availability, waktu operasi pabrik per tahun adalah 8.000 jam ya, atau kalau dibagi dengan total 365 hari kali 24 jam adalah 91,32% ya. Di 8.000 dibagi 8.760. Kadar emas yang diproses 5,5 gram per ton, perolehan emas 94%, kadar peraknya 13 gram per ton, perolehan perak 90%, berat jenis biji 2,65 ton per meter kubik. Selanjutnya diberikan basis desain untuk setiap unit proses ya. Yang pertama, basis desain untuk SAG mill. Jadi prosesnya ini setelah crusher, kemudian SAG mill ya, dan tidak ada ball mill. Di SAG mill langsung nanti bleaching dan CIL. Kriteria atau basis desain di SAG mill diberikan bond work index-nya adalah 19 kWh per ton, ini dari hasil pengujian ya di laboratorium. Ukuran umpan SAG mill 110 mm, ukuran produknya P80 75 mikron atau 80% lebih kecil dari 75 mikron atau lolos kalau ayakan minus 200 mesh ya, lolos 200 mesh atau P80 200 mesh. Circulating load-nya yang dikembalikan dari cyclone ke SAG mill adalah 250% ya, 2,5 kali lipat feed yang masuk ke SAG mill ya. Kemudian persen solid dari umpan SAG mill adalah 70% ya, di mana umpan SAG mill ini nanti biji kering ya, air, kemudian ada lime ya, kapur CaO untuk pengaturan pH. Selain itu juga ada circulating load tadi, underflow cyclone ya,
yang kembali ke segmil. Penambahan gula gerusnya 0,4 kg per ton biji kering. Ini untuk segmil. Untuk siklon, persen padatan siklon feed-nya yang diumpankan ke dalam siklon dari mil sumnya ya. Jadi keluar dari sakmil ada sum. Nah, dari situ dipompakan ke siklon, persen solid di dalam umpan siklon itu adalah 58%. Kemudian siklon underflow yang kembali ke segmil, persen solidnya 70%. Jadi diatur umpan segmil ini 70% solid ya. Baik itu yang kembali dari siklon maupun nanti setelah ditambahkan air freshwater dan ditambahkan lime serta biji. Nanti saya tunjukkan material streamnya ya. Kemudian cyclone overflow yang keluar dari siklon menuju tangki licing, persen solidnya 40%. Oke, kemudian terdapat penambahan air ya di Rompin Grizzly. Jadi di Grizzly sebelum masuk jaw crusher itu ditambahkan air untuk melepaskan yang menempel ya, yang tertahan di Grizzly 5 meter kubik per hour. Kemudian juga disemprotkan air untuk melepaskan biji yang tertahan di trommel screen ya, dengan total 15 meter kubik per hour. Ini nanti harus ditambahkan kepada air yang dimasukkan ya ke dalam sistem. Selanjutnya pengaturan pH dengan lime ini dimasukkan ke dalam segmil ya. Ini bagaimana memasukkannya? Bisa dalam bentuk selari dipompakan ya dari dari tangki lime, bisa juga diumpankan melalui mill feed conveyor ya. Jadi dimasukkan di atas belt conveyor yang masuk ke dalam segmil. Kekurangannya kalau bentuknya padat, mungkin ada yang terbang dalam bentuk debu ya. Penambahan lainnya adalah 1,8 kg per ton biji dengan kemurnian lime yang digunakan 70%. Oke, ini nanti kita gunakan di dalam perhitungan. Selanjutnya pada tahap leaching, konsentrasi awal NaCN 750 ppm, konsumsinya 0,7 kg per ton biji. Kemurnian NaCN yang digunakan 98%, NaCN solution strength 22%, berat per volume. NaCN solution strength ini maksudnya adalah konsentrasi NaCN dalam tangki NaCN ya, yang nanti dialirkan ke tangki leaching. Kemudian persen solid cyclone overflow tadi ya, sebagai umpan leaching 40%, waktu leaching saja sebelum CIL 8 jam, jumlah tangki leachingnya 1. Kadang-kadang tangki leaching sebelum CIL ini disebut tangki pre-leach ya. Saya lanjutkan berikutnya proses CIL ya. Jumlah tangki CIL 6, waktunya total 28 jam. Retention time di dalam 6 tangki tersebut. Persen solid selarinya tetap 40%, sama dengan persen solid selari pada tahap leaching. Penambahan karbon aktif baru 0,04 kg per ton biji kering. Slurry feed rate-nya sama dengan slurry feed rate untuk leaching. Hitung neraca massa proses leaching, CIL dan elusi ya. Nanti elusi akan di slide khusus ya di belakang, tidak saya tunjukkan di depan supaya tidak terlalu panjang.
Untuk menghitung neraca massa ini, kita tetapkan 3 jenis stream material, yaitu padat, cairan, dan slari. Ya, jadi ada 3 jenis stream material ini ya, dari tahap milling, leaching, dan CIL. Yang kedua, berikan nomor stream material pada pictorial flow sheet yang telah Anda buat. Kemudian kumpulkan semua data basis desain tadi pada satu worksheet yang sama atau worksheet yang terpisah ya, dengan pictorial flow sheet yang Anda buat. Jadi bisa di worksheet yang sama, bisa pada worksheet terpisah ya, dengan gambar flow sheet-nya. Nanti saya tunjukkan ya. Kita menghitungnya dengan Excel ya. Nanti akan saya tunjukkan Excel-nya. Kemudian lakukan perhitungan berdasarkan basis desain yang telah ditetapkan tadi. Jadi ini step-stepnya. Ya, kita mulai dari SAKMIL ya. Untuk SAKMIL, stream material yang masuk itu yang pertama adalah crush ore. Kita beri notasi C, dalam hal ini comminution ya, 101. Jadi C ini mewakili unit operasinya, yaitu comminution. 1 itu adalah line 1 ya, untuk membedakan nanti ketika ada line 2 ya. Kemudian 01 ini adalah stream number-nya. Ya, mungkin saya lanjut dulu ke gambar streamnya seperti ini kira-kira. Ya, jadi ini SAKMIL digambarkan ya. Ini bisa langsung di worksheet Excel-nya. Kemudian stream material yang masuk apa saja? Yang pertama adalah crush ore ya, biji yang sudah diremuk di jaw crusher. Ya, kemudian yang kedua lime tadi. Yang ketiga adalah steel ball, yang keempat adalah process water. Masing-masing diberikan nomor crush ore tadi C101, lime C102, kemudian gabungan 2 material padat ini ya, lime dan crush ore ini diberi nama stream yang baru, yaitu C103 ya. Jadi C103 itu jumlah C101 dan C102. Kemudian steel ball C104, process water C105. Ya, nanti ada proses water yang ke trommel juga ya, tadi ya yang disebutkan untuk melepaskan biji yang tertahan di trommel tadi. Kemudian yang masuk ke SAKMIL tadi disampaikan juga, ada satu lagi adalah underflow cyclone ya. Ini diberi nomor C109. Nah, nanti total material yang masuk SAKMIL diberi lagi notasi C106 ini. Di mana C106 ini merupakan jumlah C103 ya, lime dan crush ore, ditambah C105 process water atau fresh water, ditambah C109 ya. Lalu yang keluar dari SAKMIL itu diberi stream numbernya C108 ya. Ini dari mill sum-nya, dipompakan ke hydrocyclone. Ya, kemudian dari hydrocyclone nanti overflow-nya ke C110 ya. Ini ke leaching. Ya, jadi ini untuk memudahkan saja penggambaran stream materialnya ya.
Metode lain Anda bisa gambarkan langsung di flowsheet secara keseluruhan, kemudian masing-masing material itu Anda tuliskan di tabel ya yang masuk dan keluar dari peralatannya. Nanti saya tunjukkan di Excel-nya. Ya, nah ini saya tunjukkan terlebih dahulu cara di mana nanti tabelnya itu terpisah. Tabel hasil perhitungan neraca massanya terpisah dengan flowsheet-nya ya. Oke, saya kembali dulu ke atas tadi ya. Nah, ini sudah ya tadi saya jelaskan. Lime, gabungan padatan yang masuk segmil yaitu crush ore dan lime. Tadi diberi notasi C103, steel ball, process water, gabungan semua material yang masuk segmil diberi notasi C106. Kemudian underflow cyclone diberi notasi C109. Lalu yang keluar dari segmil adalah proses water yang ditambahkan ke trommel screen diberi notasi C107 dan ore slurry ya. Jadi sudah terbentuk slurry di situ. Karena ya biji lime tadi kan dicampur dengan air dan dicampur dengan slurry yang keluar dari underflow cyclone. Jadi ore slurry yang keluar dari segmil ini melalui segmil sump ya. Jadi semacam bak gitu ya. Ditampung dulu di situ baru dipompakan ke cyclone, di mana persen solid umpan cyclone sudah ditetapkan 58% ya. Jadi kalau lebih kental dari itu ya ditambahkan air di mil sump-nya ya. Oke, kemudian material yang keluar dari cyclone ada dua ya, cyclone underflow. Ini tadi kembali ke segmil ya. Jadi cyclone itu material untuk peralatan untuk klasifikasi ya. Jadi yang sudah halus menjadi overflow, yang masih kasar menjadi underflow kembali ke segmil. Underflow-nya diberi notasi C109, overflow-nya ini ketika masih diberi notasi C artinya masih masuk circuit comminution ya. Nanti ketika masuk circuit leaching bisa diganti dengan L ya depannya. Tapi bisa sama C10110 bisa sama dengan nanti umpan dari leach-nya yang depannya L. Oke ya, ini material yang keluar dan masuk segmil dan cyclone. Ya, trommel screen ada di sini ya. Di sini ditambahkan air juga. Nah, ini ilustrasi foto segmil ya. Semi atau genus mill. Oke, kemudian cara pertama tabelnya digambarkan terpisah. Jadi nanti akan banyak tabel yang links dengan flowsheet-nya ya, yang link dengan basis desainnya juga. Nah, yang kedua sebagaimana saya sebutkan tadi, tabelnya ini dipecah-pecah menjadi input dan output dalam setiap peralatan. Nah, kalau terpisah, kita masukkan setiap stream material yang berbeda pada setiap kolom yang berbeda dan diberikan nomor streamnya. Kemudian di kolom pertama tabel diberikan stream number dan stream type-nya ada 3 di sini ya. Yang pertama solids, yang kedua solution, yang ketiga slurry. Di mana untuk solids ditetapkan mass feed rate-nya dalam ton per hour, untuk solution mass feed rate dalam meter kubik per hour, dan untuk slurry ini dinyatakan dalam ton per hour dan dalam meter kubik per hour. Di mana nanti slurry ini ton per hour-nya merupakan jumlah ton per hour solid ditambah ton per hour solution ya. Nah,
Anda bisa lihat di sini 000 ya. Kenapa? Karena stream materialnya padat ya. C101 crush ore, C102 lime, 103 tadi jumlah ore dan lime, kemudian steel ball. Nah, baru nanti mulai C105 air yang dimasukkan ya. Jadi ini adalah proses water. Nah, 106 ada selarinya di situ ya. Sudah menjadi selari. Karena jumlah dari solids dan solutionnya ya. Jadi ini flow rate ton per hour 438,6 ini ya, jumlah dari solidnya 307,04 ditambah 131,6 ya, ada pembulatan di situ. Kemudian menentukan meter kubik per hour-nya tidak masalah, nanti solidnya dibagi dengan specific gravity ya, demikian pula airnya ya, tapi specific gravity air 1. Jadi nanti ketika tadi diketahui specific gravity biji, kita dapat tentukan volume solidnya ya, ditambah volume airnya dengan persen solid 70%, maka nanti dapat ditentukan flow rate selarinya adalah 247,5. Nanti akan ada rincian perhitungannya ya. Kemudian ini tadi spray water ya, di Grizzly dan di trommel ya, 15 meter kubik per hour ini ditetapkan dalam basis desain. Kemudian ada discharge water yang keluar dari segmill, ada cyclone feed, cyclone underflow, cyclone overflow. Nah, ini digambarkan, dituliskan secara lengkap ya pada tabel ini untuk setiap stream yang sudah didefinisikan ya, penomorannya C101, C102, 103 dan seterusnya sampai C110. Nah, ini bisa terintegrasi dengan flowsheet-nya ya, yang Anda lihat di sini, dan terhubungkan dengan basis desain yang ditetapkan ya. Sebelum saya tunjukkan rincian perhitungannya dan bagaimana menghitungnya di Excel, saya lanjutkan dulu dengan stream material di unit leaching dan CIL ya, carbon in leach. Jadi tadi overflow cyclone stream number C110 itu menjadi umpan dari proses leaching di leaching tank ya, diberi nama di sini streamnya dengan L101. Jadi sudah masuk unit leaching line 1 stream number pertama, cyclone overflow selarinya ya. Kemudian ada penambahan NaCN, penambahan raw water ya, kemudian penambahan karbon ini dilakukan pada tangki CIL terakhir ya, CIL ke-6. Kan aliran karbon ini kan terkarang dengan aliran selari ya. Jadi nanti karbon aktif itu akan bergerak intermittent dari tangki 6 ke tangki 5, tangki 4, 3, terakhir di tangki 1. Nanti dari tangki 1 ini dikeluarkan ke elution column ya. Jadi ini panahnya kurang, harusnya ada loaded carbon to elution unit ya. Nah, nanti ini yang akan dihitung berapa masanya masing-masing ya, untuk new carbon, kemudian raw water, NaCN, cyclone overflow. Kemudian dari tangki CIL ke-6 itu nanti akan diproses ya, biasanya di tangki detoksifikasi dulu, dikentalkan terlebih dahulu biasanya di
thickener ya, untuk diambil sebagian airnya lalu dilakukan detoksifikasi. Ini material stream untuk unit leaching dan CIL ya. Nah, nanti dengan cara yang sama dapat dibuat tabel neraca massa untuk leaching ya dan CIL ini. Untuk leaching dan CIL. Ya, jadi ditetapkan stream number, stream type-nya apa saja, solid, solution, slurry, kemudian dimulai dari feed-nya adalah cyclone overflow, mass feed rate-nya berapa, kemudian dalam bentuk solid, dalam bentuk solution, slurry berapa ya, kemudian cyanida yang dimasukkan, solid berapa, cairnya berapa ya. Nah, ini tidak ada slurry karena dimasukkan dari tangki leaching ya, tangki cyanida maaf. Kemudian ada raw water, di mana raw water ini adalah water spray di trash screen. Ya, trash screen itu adanya di sini ya, trash screen. Jadi apa namanya, untuk melepaskan karbon yang nanti terbawa ke slurry yang akan diproses di chill discharge. Oke, kemudian new carbon, dan terakhir adalah CIL discharge-nya ya, stream L106.